Selamat datang di Cirebon, kota yang kaya akan sejarah dan budaya. Jika kita berbicara tentang sejarah Islam di Jawa Barat, nama besar seperti Sunan Gunung Jati pasti muncul di benak kita. Tapi sebelum kita mengungkap kisah luar biasa tentang beliau, ada satu sosok yang tak kalah penting namun sering terlupakan, Syekh Bentong, atau yang kita kenal sebagai Syekh Datu Kafi. Mari kita telusuri sejaknya yang menginspirasi dan berpengaruh besar terhadap penyebaran Islam di tanah Cirebon. Kota Cirebon, kota kang ning pinggir laut. Sebelum melanjutkan video ini, alangkah baiknya kalian klik tombol like dan subscribe agar kalian bisa membantu kami secara simple dan gratis gitu ya. Dan jangan lupa kalian juga siapkan cemilan dan minuman favorit kalian agar kalian dapat menonton dengan santai dan rileks ketika video ini berlangsung. Oke, kita lanjut. Syekh Bentong datang dari Campak. Di Asia Tenggara. Di Asia Tenggara lagi. Bayangkan. Kenapa? Orang ini skripnya bener kok, kayak gini. Disinilah kita bertemu dengan sosok yang sangat penyebaran Islam di Jawa. Syekh Bentong bukan hanya seorang guru, tetapi juga seorang pemikir yang cerdas. Ia memahami bahwa dakwah Islam di Jawa harus dilakukan dengan cara yang cermat dan penuh perhitungan. Ia mengajarkan kepada murid-muridnya, termasuk Sunan Gunung Jati, untuk menghormati tradisi dan budaya lokal. Pendekatan ini adalah kunci dalam penyebaran Islam secara damai dan toleran. Keberhasilan pendekatan ini terlihat jelas melalui cara yang lembut dan penuh pengertian. Ajaran Islam diterima dengan baik oleh masyarakat Cirebon dan sekitarnya. Sunan Gunung Jati yang mendapatkan pendidikan dan pemahaman mendalam dari Syekh Bentong menerapkan metode yang sama ketika memimpin Kesultanan Cirebon. Dan Cirebon pun menjelma menjadi pusat kebudayaan Islam yang mempengaruhi seluruh Jawa Barat. Syekh Bentong mungkin tidak terkenal Wali Songo lainnya, tetapi warisannya sangatlah kuat. Dialah yang menanamkan akar-akar Islam yang kokoh di Cirebon. Ini gimana sih teksnya? Aduh, ini belepotan ini. Tanpa bimbingan beliau, perjalanan dakwah Sunan Gunung Jati mungkin takkan sekuat dan sedalam ini. Syekh Bentong mencetak generasi ulama yang kemudian menjadi pemimpin dan penyebar agama.
menyiapkan mereka untuk meneruskan perjuangan dakwah. Satu hal yang menarik, keberadaan Syekh Bentong juga mengungkap fakta penting tentang hubungan Islam di Nusantara dengan dunia luar, terutama dengan wilayah Champa dan Asia Tenggara. Ini menunjukkan bahwa penyebaran Islam di Nusantara bukanlah gerakan lokal yang terisolasi, melainkan bagian dari jaringan besar ulama yang saling berinteraksi dan berkolaborasi di seluruh wilayah ini. Di Cirebon masa kini, banyak pesantren yang masih berdiri teguh, meneruskan tradisi keilmuan yang pernah dibangun oleh Syekh Bentong. Meskipun zaman berubah, nilai-nilai yang diajarkannya tetap hidup. Setiap hari, santri di pesantren mempelajari ilmu-ilmu yang pada dasarnya adalah lanjutan astagfirullahaladzim. Setiap hari, santri di pesantren mempelajari ilmu-ilmu yang pada dasarnya adalah lanjutan dari warisan beliau. Pesantren bukan sekadar tempat belajar. Ia adalah wadah untuk melatih kebijaksanaan hidup. Disinilah kita melihat warisan Syekh Bentong yang tetap relevan hingga hari ini. Dengan ajaran-ajarannya, kita bisa memahami bahwa penyebaran Islam di Nusantara tidak hanya dilakukan dengan kekuatan, tetapi juga dengan kebijaksanaan, toleransi, dan cinta akan perdamaian. Melalui cara-cara ini, ajaran Islam mampu menjangkau hati masyarakat. Meskipun banyak yang tidak mengenal namanya, Syekh Bentong tetap hidup melalui ajarannya. Warisannya tertanam dalam setiap doa yang dipanjatkan oleh para santri, dalam setiap dakwah yang disampaikan oleh para ulama, dan dalam setiap langkah yang diambil oleh para muridnya untuk menyebarkan Islam. Syekh Bentong mungkin tidak sepopuler Sunan Gunung Jati, tetapi tanpa beliau, kisah penyebaran Islam di Cirebon tidak akan lengkap. Ialah ulama dari Champa yang membentuk masa depan Cirebon, menjadikannya pusat kebudayaan dan dakwah Islam yang kita kenal hingga hari ini. Jejak Syekh Bentong masih bisa kita rasakan di setiap sudut Cirebon. Ketika kita menatap masjid-masjid tua yang berdiri kokoh, kita sedang menatap warisan dari sosok bijaksana yang membangun fondasi dakwah di tanah ini. Dan meskipun waktu terus berjalan, namanya tetap hidup dalam hati umat Islam di seluruh Nusantara. Jadi, saat kalian mengunjungi Cirebon, ingatlah kisah Syekh Bentong dan semua yang telah beliau kontribusikan untuk perkembangan Islam. Setiap sudut kota ini memiliki cerita yang menunggu untuk diungkap. Terima kasih telah menonton dan terima kasih telah menonton. Jika kalian menikmati video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk konten-konten astagfirullah. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk konten-konten sejarah Islam yang menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya dan selamat menjelajahi sejarah yang penuh makna.